Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di video pembelajaran Introduction to Psychology. Yang pada video kali ini, teman-teman masih belajar dalam topik psikologi pendidikan yang nantinya akan lebih jauh saya sampaikan mengenai mindset. Satu topik yang sangat menarik yang seringkali dibahas dalam ruang-ruang psikologi. Untuk memahaminya, kakak mau memberikan beberapa informasi awal atau outline yang akan kita bicarakan. Yang pertama, kita akan tentu saja berbicara tentang definisi. Nanti akan ada definisi mengenai growth mindset dan juga definisi mengenai fixed mindset. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai apa perbedaan dari keduanya. Identifikasi seperti apa sih? Bagaimana seorang yang dikatakan dengan growth mindset, bagaimana seseorang yang juga dikatakan dengan fixed mindset. Kemudian yang ketiga, kita juga akan pelajari mengenai urgency atau mengapa penting kita memiliki justru mindset yang senantiasa bertumbuh, atau yang kita sebut sebagai growth mindset. Yang keempat, nanti saya akan memberikan contoh konkret sehingga memberikan gambaran ke teman-teman semua mengenai individu dengan growth dan individu dengan fixed. Dan yang terakhir, yang paling menarik adalah saya juga akan memberikan informasi kepada teman-teman link yang berisi mengenai kuesioner mindset yang bisa teman-teman isi setelah menyaksikan video ini. Oke, kita mulai penjelasannya dari bagian yang pertama. Nah, di bagian yang pertama ini, di definisi, saya mau menjelaskan bahwa apa itu growth mindset. Dari istilahnya saja, kita sudah bisa mendapatkan kata kunci yaitu growth atau bertumbuh. Jadi growth mindset, menurut tokohnya yang kita kenal dengan Profesor Carol Dweck, teman-teman bisa lihat ya, dari Stanford University. Beliau menjelaskan bahwa growth mindset itu merupakan pola pikir yang meyakini bahwa usaha, ketekunan, dan motivasi seseorang itu bisa meningkatkan kualitas bawaan atau kualitas natural yang ada di dalam diri. Jadi kata kuncinya adalah usaha, motivasi, kegigihan itu justru bisa membuat kemampuan orang tersebut menjadi terus berkembang. Namun sebaliknya, atau kontras dengan fixed mindset. Nah, fixed mindset adalah meyakini bahwa usaha, dorongan, motivasi, dan semua sumber daya yang sudah dia miliki secara internal itu justru bersifat menetap dan tidak bisa lagi berkembang atau bertumbuh. Dari sini teman-teman bisa melihat perbedaannya. Yang satu meyakini bisa bertumbuh, seluruh sumber daya yang dia punya bisa bertumbuh, dan yang di sisi lain meyakini bahwa sumber daya yang sudah dimilikinya bersifat menetap. Ini adalah growth, yang ini adalah fixed mindset. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai mengapa penting teman-teman atau urgensinya apa. Nah, urgensinya adalah saya pikir ketika teman-teman mampu untuk mengidentifikasi teman-teman berada pada pola pikir yang seperti apa sih? Mindsetnya cenderung lebih kepada growth atau lebih cenderung kepada fixed mindset. Nah, nanti teman-teman dari informasi tersebut Anda bisa belajar nih untuk menumbuhkan. Ketika teman-teman sudah memiliki growth mindset yang baik, itu sudah bagus. Tapi teman-teman perlu untuk terus menumbuh kembangkan pikiran yang terus bertumbuh. Nah, dari hasil penelitian juga membuktikan teman-teman bahwa ketika teman-teman sudah memiliki growth mindset yang baik, itu akan berkontribusi juga terhadap prestasi belajar, itu juga berkorelasi atau berhubungan langsung dengan grit, konsep yang sebelumnya sudah teman-teman pelajari. Nah, dengan demikian, teman-teman tentunya akan menjadi individu yang terus akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Setelah kita tahu mengapa penting, teman-teman bisa lihat apa sih perbedaan karakteristiknya secara konkret, dan contohnya. Yang pertama, mari kita urai satu-satu. Atau kita lihat dengan growth mindset. Individu dengan growth mindset itu punya beberapa karakteristik khusus yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama adalah berani menghadapi tantangan dan meyakini bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk individu tersebut bisa bertumbuh. Yang kedua, individu yang tidak mudah menyerah. Yang ketiga adalah individu yang senantiasa belajar dari kegagalan. Jadi kalau mengalami kegagalan, justru dia belajar dan dia berupaya untuk tidak mengulangi. Yang keempat adalah individu yang sesungguhnya juga belajar dari kisah sukses orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir adalah yang menunjukkan adanya upaya lebih ketika diperhadapkan dengan hambatan atau kesulitan tertentu.
Dengan demikian kita bisa melihat ya, bisa meraba rasa bahwa seorang dengan growth mindset ini memang individu yang akan terus mengembangkan dirinya, akan menumbuhkan dirinya dengan baik. Tapi kontrasnya yang kita sebut sebagai fixed mindset justru adalah individu yang meyakini bahwa ketika menghadapi tantangan, kecenderungannya adalah menghindar, pelari ya, lari dari tantangan tersebut. Kemudian mudah menyerah. Kalau tadi tidak mudah menyerah, kalau ini disebut sebagai individu yang mudah menyerah. Kemudian yang ketiga adalah terkadang kalau melihat kesuksesan seseorang justru merasa terganggu gitu ya, akhirnya ada yang kurang baik gitu ya, padahal sungguhnya kita perlu belajar juga dari kesuksesan seseorang. Yang terakhir adalah kurang menunjukkan usaha lebih. Karena kenapa? Karena kembali lagi secara definisi dia meyakini bahwa saya tuh sudah limitnya, sudah batasnya. Ya saya tuh ya gini-gini aja, nggak bisa berkembang. Jadi ya akhirnya upaya yang dilakukan itu juga akhirnya terbatas. Satu bagian penting juga teman-teman, saya tambahkan bahwa mindset di dalam psikologi itu meyakini mindset itu adalah dorongan juga untuk kita bisa berperilaku. Perilaku kita itu seringkali juga didorong dan dipengaruhi oleh pola pikir kita. Ketika kita berpikir bahwa kita sudah tidak bisa, kita sudah capai batas kita gini-gini saja, ya sudah, akhirnya tidak ada upaya lebih. Itulah fixed mindset. Tapi kalau kita berpikir sebaliknya, justru ada upaya lebih yang bisa kita lakukan, dan disitulah kita menunjukkan karakteristik dengan individu growth mindset. Kita masuk pada bagian akhir, teman-teman. Di bagian ini, kakak akan menyisipkan atau memberikan kepada Anda link yang berisi alat ukur atau kuesioner dari mindset. Nah, ketika teman-teman mengakses link tersebut, teman-teman akan melihat ada alat ukur mindset dan silakan teman-teman jawab. Setelah teman-teman jawab, nanti akan diarahkan untuk membaca hasil atau analisis dari pengisian Anda. Apakah teman-teman sudah tergolong menjadi individu yang dominan dengan growth mindset, atau cenderungnya teman-teman dominan ke arah fixed mindset. Dan semoga link yang sudah diberikan itu bisa membantu mengidentifikasi ya, mengenai kualitas mindset yang sebenarnya teman-teman miliki. Demikian video pembelajaran mengenai mindset ya, sehingga teman-teman bisa belajar dengan baik, bisa menambahkan pengetahuan Anda tentang mindset ya, khususnya growth dan fixed mindset. Dan semoga melalui video ini juga teman-teman juga bisa belajar untuk terus bertumbuh menjadi pribadi dengan growth mindset. Terima kasih teman-teman, tetap semangat, selamat belajar dan menikmati video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.